Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait sistem panca indera. Kita menggunakan sistem panca indera kita dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengidentifikasi objek yang ada di sekitar kita, menikmati makanan dan minuman yang kita makan, lalu juga mencium aroma kopi di Secret Garden, itu juga menggunakan sistem panca indera kita. Oleh karena itu, sistem panca indera itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Gimana ya mekanisme sistem panca indera? Put, mau tahu nggak Put? Tahu, sini aku jelasin. Terus, gas. Jadi di awal sudah disebutkan bahwa ada dua sistem saraf pusat, yaitu pada otak dan juga pada sumsum tulang belakang. Kalau sebelumnya sistem saraf pada sumsum tulang belakang itu mengatur rangsangan menjadi sistem gerak, maka sistem saraf pada otak memiliki peranan menerima rangsangan melalui panca indera. Kita semua pasti tahu kalau manusia memiliki 5 panca indera. Yang pertama, manusia memiliki mata, itu sebagai indera penglihatan, manusia memiliki hidung sebagai indera penciuman, manusia memiliki telinga sebagai indera pendengaran, manusia memiliki lidah sebagai indera pengecap atau perasa, lalu manusia juga memiliki kulit sebagai indera peraba. Kopi memiliki aroma yang khas, di mana ketika kita mencium aromanya, kita pasti sudah tahu bahwa itu adalah aroma kopi. Tapi kok bisa sih? Nah, jadi hidung itu kan terdiri dari batang hidung, lubang hidung, rambut hidung, dan juga saraf penciuman. Jadi setiap kali saraf hidung mendeteksi adanya molekul bau dan kemudian menempel pada reseptor penciuman, dan itu akan menghasilkan impuls listrik kecil. Kemudian sinyal yang ini akan diterima dan disortir oleh struktur di bawah otak depan yang disebut dengan bulbus olfactory. Yang mana selanjutnya akan ditransmisikan ke korteks penciuman otak atau piriform yang akan diproses lebih lanjut. Terus dalam kurun waktu per 10 detik, sistem koordinasi kita sudah dapat mengidentifikasikan jenis bau tersebut. Ketika kita sudah pernah mencium bau tertentu seperti kopi contohnya, maka otak kita akan menyimpan hal tersebut ibaratnya sebuah data. Ketika mencium aroma itu lagi, otak kita langsung dapat mengenalinya ketika sudah melalui bulbus olfactory. Nah, itu jadi merupakan proses atau kinerja dari saraf panca indera bagian indera penciuman. Selain pada indera penciuman, di sana kita dapat memanfaatkan semua indera yang kita miliki. Seperti kita menggunakan mata untuk mengamati keadaan sekitar berupa alam hijau di tabanan, menggunakan lidah untuk mencicipi kopi yang ada di sana, merasakan tekstur berbagai benda melalui kulit kita, kemudian mendengarkan penjelasan dari tour guide menggunakan telinga kita. Setelah membahas dua sistem saraf pusat, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terakhir, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin memiliki kaitan yang erat dengan suatu zat kimia yang berada di dalam tubuh manusia, yaitu hormon. Hormon berfungsi untuk mengatur dan mengontrol fungsi tubuh. Sistem endokrin ini sendiri adalah sistem yang memproduksi hormon yang dilakukan dalam bentuk kelenjar yang bisa dibilang memiliki peranan yang sama dengan sistem saraf. Dalam konteks penyidikan kami di Secret Garden, saat kami melakukan wawancara dengan narasumber di sana, awalnya kami muncul perasaan yang gugup atau deg-degan. Dan biasanya kalau merasa cemas, pastinya kita bakal berkeringat dingin dan detak jantung kita merasa lebih cepat dibandingkan biasanya. Jadi ketika kita merasa gugup, otak kita akan mengirimkan sinyal ke kelenjar adrenal, di mana kelenjar ini akan memberikan respon berupa mengeluarkan reaksi ini disebabkan oleh kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu tersebut merupakan salah satu dari 8 kelenjaran dalam sistem endokrin di tubuh manusia, di mana kelenjar ini berfungsi merespon terhadap stres atau tekanan. Meski setiap orang memiliki penyebab atau reaksi yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya kita merasa gugup ketika bertemu dengan berinteraksi dengan orang baru. Hormon epinefrin, adrenalin, norepinefrin, non-adrenalin, kedua hormon ini bertanggung jawab dalam mengeluarkan respon terhadap stres jangka pendek yang terjadi pada saat melakukan wawancara tadi. Kedua hormon inilah yang menyebabkan kenapa ketika kita merasa gugup, detak jantung kita dapat menjadi lebih cepat. Ini juga meningkatkan laju pernafasan, mengeluarkan keringat dingin, dan dapat mengaruhi tekanan darah. Jadi ini merupakan reaksi alami yang dilakukan oleh tubuh kita menghadapi situasi yang membuat stres atau berada di dalam tekanan. Berikut inilah adalah wawancara yang kami lakukan dengan salah satu sales kopi di Secret Garden.
satu minuman yang sangat digemari ya. Kira-kira apa sih manfaat kopi? Salah satu manfaat kopi, jadi sebenarnya kopi itu banyak sekali manfaatnya. Jadi pertama, kopi itu adalah mengandung antioksidan, yaitu terus mengandung vitamin E. Tapi ini konteksnya kopinya yang murni kopi ya, bukan kopi yang diiluan, bukan kopi yang ditambahin gula, tambahin creamer. Jadi benar-benar single origin. Itu manfaatnya lebih banyak justru sebenarnya ke perempuan, tapi masih banyak yang perempuannya kalau cewek ya terutamanya tuh agak takut minum kopi karena belum terbiasa aja. Jadi kopi itu bisa diolah dengan rasa yang mungkin lebih ringan, jadi lebih bisa diterima di semua kalangan. Di kopi itu mengandung banyak sekali vitamin. Ini garis besarnya seperti itu aja. Kita sering dengar ya kayak misalnya rumor terkait kopi itu bikin kita nggak ngantuk. Itu kira-kira apa yang Mas tahu tentang informasi tersebut? Oke, itu maksudnya reaksi kafein. Jadi reaksi kafein di kopi itu dia 2 jam setelah kita minum. Jadi itu kalau menurut saya itu urban legend sih. Jadi kayak mitos gitu, orang ngantuk minum kopi. Sebenarnya sih nggak ngaruh. Kalau ngantuk itu ya mungkin kalau nggak minum soda ya obatnya ya tidur. Jadi itu kalau memang pengen begadang ya mungkin kopi. Karena reaksi kafein dalam kopi itu maksimal minimal ya, atau 2 jam setelah kita minum. Jadi kalau kita minum nantinya baru bereaksi, jadi bukan langsung. Berarti walaupun begitu, walaupun kopi itu membutuhkan waktu untuk bereaksi, tapi tetap aja dia bisa berpengaruh terhadap otak ya? Berpengaruh karena kan kopi itu mengandung kafein. Jadi kafein itu fungsinya dia memperlancar peredaran darah. Jadi otomatis jadi kayak kita darah kita itu terpompa ke otak gitu. Jadi dia bisa terjaga. Tapi reaksinya butuh waktu. Jadi kita jadi bisa terjaga. Kalau misalnya tentang hormonal nih, apa kira-kira kopi itu bisa berpengaruh terhadap sistem hormonal manusia ya? Kalau hormonal sih setidaknya pasti pengaruh. Nah makanya kalau minum kopi, apalagi kopi yang single origin seperti ini yang mungkin notabene itu kandungannya lebih banyak, kandungan kafeinnya lebih banyak, itu kalau untuk minum kopi jangan sering-sering. Nah makanya orang Eropa itu mereka ada rule minum kopinya, jadi ada aturannya. Beda sama di kita ya. Kalau di kita masih mungkin agak tabu informasi tentang kopi. Jadi orang Eropa itu minum kopinya 2 kali sehari. Jadi paginya mereka minum kopi itu sampai jam 9, terus sorenya itu batasnya sampai jam 6 aja. Jadi habis itu nggak mau minum kopi. Oh itu karena dia bisa berpengaruh terhadap hormon. Berpengaruh. Oke. Baik Mas. Terima kasih atas informasi. Iya sama-sama. Terima kasih. Selain membahas pada rasa gugup saat wawancara, kita juga dapat mengaitkan efek dari kopi dengan sistem endokrin. Jadi pada saat mengkonsumsi kopi, zat yang ada di dalam kopi, contohnya paling gampang yaitu adalah kafein, itu mampu merangsang kelenjar dalam memproduksi sejumlah hormon. Sama seperti sebelumnya, ternyata kopi dapat merangsang hormon adrenalin dalam tubuh kita. Jadi kafein yang terkandung di dalam kopi itu merangsang sistem saraf dan kemudian berlanjut ke kelenjar adrenal yang kemudian akan meningkatkan pelepasan hormon adrenalin. Alasan kenapa kafein bisa mempengaruhi kelenjar adrenal adalah karena tubuh kita menganggap efek kafein sebagai reaksi terhadap situasi atau darurat. Maka dari itu setiap kali kita minum kopi pasti akan ada dampak di mana detak jantung kita meningkatkan dan ini juga dapat menyebabkan perasaan terjaga. Tidak sampai di sana, tetapi nyatanya pengaruh kafein itulah sangatlah luas dalam tubuh kita. Kafein juga memberikan pengaruh pada neurotransmitter dalam tubuh kita. Neurotransmitter sendiri merupakan senyawa kimia yang berperan untuk mengantarkan pesan antar sel-sel saraf dalam sistem endokrin. Manusia memiliki banyak jenis neurotransmitter, tapi di sini kita akan membahas salah satunya yaitu adenosin yang sama mengatur pada siklus tidur. Nah, ketika kafein masuk ke dalam tubuh kita, dia itu memiliki struktur kimia yang sama dengan adenosin
dan dapat berkaitan dengan reseptor adenosin. Tetapi efek yang diberikan itu justru berbeda. Karena kafein yang memiliki struktur kimia yang sama jadinya reseptor adenosin itu tidak bisa membedakan keduanya. Jadinya kafein itu dapat berikat pada reseptor adenosin. Ini juga menghambat adenosin itu terikat dengan reseptornya, sehingga efek adenosin yang mengantarkan rasa kantuk justru digantikan oleh efek kafein yang menghambat rasa kantuk dan meningkatkan energi tubuh. Terima kasih.